Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi. Kita akan membahas tentang koordinasi kegiatan penelitian. Kita tahu bahwa perkuliahan sosiolinguistik ini berbasis riset. Risetnya riset sebenarnya kolaboratif, ya. Jadi riset kolaboratif antara dosen yang Bapak perankan sekarang, kemudian mahasiswa yang diperankan oleh kalian, dan nanti ada eh, pihak luar yang akan kita ikut sertakan dalam kegiatan penelitian kita. Sesuai dengan RPS, rencana perkuliahan semester ini, sosiolinguistik akan berisi upaya untuk memastikan kalian memenuhi profil lulusan sarjana pendidikan bahasa Indonesia, khusus untuk capaian perkuliahan mata kuliah sosiolinguistik. Kalian menguasai konsep-konsep tentang bahasa dan penggunaannya di masyarakat. Jadi konsep bahasa yang digunakan di masyarakat. Bersamaan dengan itu, perkuliahan ini juga bertujuan untuk membentuk kemampuan atau kompetensi kalian dalam melakukan penelitian penggunaan bahasa di masyarakat. Makanya mata kuliah ini berbasis riset. Nah, Bapak ingin menunjukkan dulu kepada kalian konsep yang dikemukakan oleh Profesor Abdus Syukur. Ini pidato Profesor Abdus Syukur dalam pengukuhan guru besarnya. Yang ingin Bapak tunjukkan kepada kalian adalah tentang perspektif kajian bahasa. Nah, dalam pandangan Pak Abdus Syukur, perspektif tentang bahasa itu, pandangan tentang bahasa itu pada prinsipnya bisa dibagi dua. Yang pertama, bahasa dipandang sebagai sistem tanda yang menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang membentuk gramatika. Bahasa dipandang sebagai gejala sosial yang terpisah dengan masyarakat tuturnya. Konkretnya, kalau kita menggunakan cara pandang seperti ini, itu akan kita rasakan ketika kemarin dalam mata kuliah sintaksis, kita melihat bahwa bahasa itu sebagai sebuah satuan gramatika yang terstruktur gitu. Dan harusnya seperti itu. Nah, bahasa dipandang sebagai ini, sebagai sistem tanda yang sistemnya itu mentaati aturan-aturan yang membentuk gramatika. Aturan-aturannya apa? Kalau dalam penulisan, walaupun itu bukan gramatika, kalau penulisannya, kita merujuk pada aturan ejaan yang disempurnakan. Sesuatu dikatakan salah kalau tidak sesuai dengan perubahan ejaan bahasa Indonesia dengan pubi. Dilihat dari struktur kalimat, itu sesuai dengan aturan yang sudah disepakati oleh kita semua, diwakili oleh Badan Bahasa, merujuk pada buku Tata Bahasa Baku. Jadi struktur kalimatnya seperti yang digambarkan atau dijelaskan dalam Tata Bahasa Baku itu. Jika tidak sesuai dengan itu, maka sistem bahasanya salah karena tidak sesuai dengan aturan-aturan tadi. Dalam pemilihan diksi kosakata, ada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di sana bisa dijadikan rujukan mana kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, pandangan yang kedua, cara orang memandang bahasa, bahasa dipandang sebagai perangkat tingkah laku yang telah ditransmisikan, yang telah diwujudkan secara kultural dan dipakai oleh kelompok individu. Nah, kalau berbicara seperti ini, bahasanya tidak dilihat sebagai sebuah sistem yang beraturan, tetapi ini sebagai sebuah sistem yang menunjukkan tingkah laku. Nah, sosiolinguistik itu ada di sekitar ini, dalam pandangan ini. Jadi, sosiolinguistik itu lahir karena kita memandang bahasa itu sebagai perangkat tingkah laku yang ditransmisikan secara kultural. Dalam berkomunikasi, orang Sunda, orang Jawa itu berbeda dengan orang Inggris gitu ya, orang Amerika gitu. Karena kulturnya berbeda. Dan bahasa yang digunakan, meskipun andai kata menggunakan bahasa yang sama, tetap pengaruh kultur itu akan tampak. Nah, penelitian kita yang mengkaji tentang bahasa yang digunakan di masyarakat atau sosiolinguistik mengikuti pandangan ke sini.
Coba kita lihat penjelasannya ya. Asumsi yang pertama yang memandang bahasa itu sebuah sistem, lebih mengedepankan fungsi kognitif bahasa sebagai sistem kode yang otonom, homogen, dan monolitik. Yang kedua, yang ini, mengedepankan bahasa sebagai sistem yang dinamis dan heterogen. Makanya dinamis itu berubah-ubah, heterogen itu beda-beda, tidak homogen. Dan kita akan membuktikannya dalam praktek penelitian sosiolinguistik. Pada pertemuan pertama kita sudah menyepakati ya bahwa arah penelitian kita itu tema atau topiknya penggunaan bahasa di masyarakat yang terkait dengan ujaran kebencian dan berita bohong atau hoax. Jadi kita akan melihat bahasa dipandang sebagai perangkat tingkah laku. Nah, tingkah lakunya terkait dengan kebiasaan berujar benci, ujaran kebencian atau menyebarkan berita yang bohong. Apakah itu memang bagian dari budaya kita, budaya yang buruk tentu saja ya, berita bohong dan ujaran kebencian itu. Dan apakah itu bisa menggambarkan kelompok individu? Kelompok, bukan individunya, berarti komunitas ya, kelompok. Jadi gabungan dari individu-individu. Nah, kita akan melihat penggunaan bahasa di mereka itu. Baik, ini cara pandang kita sepakati dulu bahwa kita akan memandang bahasa dari sudut pandang yang ini. Bahwa bahasa dipandang sebagai sebuah tingkah laku yang ditransmisikan secara kultural, yang dipakai oleh kelompok individu, dan karenanya kita berasumsi bahwa fungsi tingkah laku bahasa sebagai sistem yang dinamis dan heterogen. Yang dinamis, yang berubah-ubah, dan tidak seragam atau heterogen. Oke, sampai di sini ada pertanyaan cara pandang kita tentang bahasa. Ada preskriptif dan ada yang deskriptif. Kita menggunakan yang deskriptif. Dalam sudut pandang itu mungkin lebih tepat kalau kita menggunakan istilah bahasa yang baik dan benar, mungkin ini yang baik. Kalau benarnya relatif. Kenapa benarnya jadi katakan relatif? Karena aturan rujukannya tadi yang dinamis dan heterogen. Tapi kalau bahasa yang sudut pandang yang pertama tadi, kita akan mengenal bahasa yang benar. Penggunaan bahasa yang benar. Penggunaan bahasa yang baik itu berbeda lagi. Benar dengan baik itu sinonim ya, sinonim, tapi tidak sama persis. Bapak tanya dulu, apakah kalian sudah berkelompok, menentukan kelompoknya? Bisa diwakili oleh Kang Denny. Kang Denny, bagaimana kelas kita? Sudah berkelompokkah? Alhamdulillah sudah Pak. Oke, sudah berkelompok. Nanti kelompok-kelompoknya mohon dibagikan ke Bapak di grup WhatsApp. Apakah topik pilihan topiknya sudah ditentukan tiap kelompok atau belum? Kang Belum Denny? Pak untuk topiknya. Oke, kalau belum, ini pengantarnya akan Bapak tunjukkan sekarang. Bapak share screen lagi ya. Lembar kerja mahasiswa, panduannya yang ini ya. Sudah tampak belum? Sudah ya? Oke. Sudah Pak. Perencanaan penelitian sosiolinguistik. Nah, Bapak harap tiap kelompok ini mulai menentukan masalah penelitian. Pikirkan penggunaan bahasa di masyarakat yang unik, yang menarik perhatian kalian. Tapi menarik ini sudah kita batasi ya, yang ujaran kebencian dan hoax. Karena buku-buku atau literatur yang Bapak bagikan melalui WhatsApp itu buku-buku yang orientasinya ke situ. Jadi kalau misalnya kalian meneliti tentang interferensi di bahasa misalnya, rujukannya kurang, harus kita cari lagi. Oleh karena itu supaya sesuai dengan rujukan yang sudah Bapak bagikan kepada kalian, fokus kita adalah ke ujaran kebencian dengan berita bohong. Latar belakangnya adalah karena penggunaan bahasa yang seperti inilah yang menimbulkan masalah di masyarakat dan kita tertantang untuk memberikan solusi. Solusinya adalah kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana gambaran penggunaan bahasa yang ada indikator ujaran kebenciannya dan itu harus kita hindari. Itu arahnya ke sana. Oke, selanjutnya tuliskan contoh-contoh penggunaan bahasa yang menarik menurut kalian. Sehingga kalau bicara tentang ujaran kebencian ya, misalnya yang ramai sekarang ini itu Muhammad Kece dengan Napoleon Bonaparte.
Ini dua tokoh yang sedang viral sekarang. Nah itu contoh ya, contoh yang menarik. Apakah tentang itu, tentang Muhammad Kece? Tentu di situ kalau tidak salah awalnya dari ujaran kebencian yang diasumsikan dilakukan oleh Muhammad Kece sehingga dia ditangkap dan seterusnya. Itu salah satu contoh untuk ujaran kebencian. Contoh yang lain bagi yang penyuka sepak bola, kalau Bapak lihat ya sepak bola sekarang Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo tetap diadu-adu itu. Jadi ada tayangan video, apakah itu di TikTok atau apa itu di Snack Video atau di YouTube, yang satu mengagung-agungkan Messi, yang satu lagi Ronaldo dan seterusnya. Bapak juga pernah lihat di medsos Kompasiana atau di mana ya, yang pendukung Real Madrid menggunakan istilah Bancilonia gitu ya untuk Barcelona, untuk fansnya Barcelona dengan menggunakan kata Bancilonia. Nah itu misalnya ya, silahkan kalian dalam kelompok itu memikirkan contoh-contoh penggunaan bahasa yang menarik menurut kalian. Bisa yang sedang viral atau yang sudah tidak viral tapi tetap menarik. Diskusikan contoh-contoh penggunaan bahasa tersebut, mana yang paling menarik. Dari beberapa fenomena menarik, pilih yang paling dan penting untuk diteliti. Biasanya kalau ujaran kebencian biasanya terkait dengan agama, terkait dengan sara, terkait dengan komunitas gitu ya, etnis ya, sara termasuk etnis. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah ditentukan topiknya tadi ya tentang ujaran kebencian kaitannya dengan agama. Postingan siapa yang akan kita teliti? Apakah ternyata faktanya seseorang bisa masuk ke rumah tahanan karena dia membuat postingan yang diidentifikasi atau dianggap berisi ujaran kebencian. Misalnya yang tadi Muhammad Kece. Siapa yang mau kelompok yang meneliti ini berarti harus mengumpulkan tampilan tayangan-tayangan yang ia tuturkan. Baik tayangan ia tuturkan sendiri atau versi yang sudah diubah-ubah oleh pengunggah selanjutnya. Jadi dari sumber pertama ataupun dari sumber kedua. Nah yang sumber kedua itu apakah yang simpati pada Muhammad Kece atau yang antipati. Itu akan beda-beda. Jadi silahkan dikumpulkan dulu. Nah setelah didapat, kalian harus membatasi, karena kalau penelitian terhadap tampilan atau tayangan itu bisa dari berbagai sisi ya. Kalian harus membatasi masalahnya dan silahkan dirumuskan. Nah apakah kalian akan fokus pada bunyi bahasanya, apakah pada kosakatanya, apakah ada idiom frasanya, struktur kalimat atau pola wacana? Atau mau semuanya dari aspek bunyi, kosakata secara keseluruhan gitu mau dilihat. Karena Bapak perhatikan juga ada tayangan ya, sebenarnya kalimatnya bagus gitu, biasa-biasa saja. Tapi disertai dengan tertawa yang ngeledek gitu. Atau ada gambar mimik yang ngeledek. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kosakatanya biasa saja sih, tapi ada unsur nonverbal yang disertakan dalam tayangan yang jadi kesannya meledek gitu. Nah itu pilihan-pilihannya bisa kalian lihat di sini. Nah, pilih aspek yang akan diteliti sesuai dengan kesiapan pengetahuan, kesempatan. Ya, kalau dikaitkan dengan kesempatan, itu tayangan bulan mana ya, bulan misalnya Agustus September gitu ya, atau tahun kemarin gitu ya. Silahkan kalian batasi. Rumuskan aspek penelitian yang telah kalian tentukan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan ini rumusan masalah. Nanti kalian buat dan kita Bapak bantu ya, Bapak bantu bagaimana membuat. Setelah rumusan masalah disusun, susun juga tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya sama dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 4, tujuan penelitiannya ada 4. Kalau rumusan masalah berbentuk kalimat tanya, kalau di sini kalimat berita. Misalnya tujuannya memperoleh data tentang diksi atau kosakata yang berisi ujaran kebencian yang disampaikan oleh Muhammad Kece. Itu misalnya begitu. Rumusan masalahnya berupa pertanyaan, diksi atau kosakata apakah yang menjadi ciri ujaran kebencian yang disampaikan oleh Muhammad Kece dalam postingannya misalnya itu ya. Itu rumusan masalah yang berupa pertanyaan. Sedangkan tujuannya adalah memperoleh data tentang ujaran kosakata yang berisi ujaran kebencian Muhammad Kece. Gitu ya.
Oke, kalau ya sudah saya kira ini tadi. Landasan teori, tuliskan pokok-pokok teori. Jadi kalau kalian menulis tentang ujaran kebencian kasus Muhammad Kece dan Napoleon Bonaparte misalnya. Berarti teorinya tentang apa itu ujaran kebencian. Nah, ya, apa itu ujaran kebencian, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, dan sebagainya. Rujukannya sudah Bapak sampaikan kan, Bapak bagikan buku-bukunya. Dan cari lagi sebanyak-banyaknya. Nanti ada kesempatan yang Bapak akan berikan bagaimana cara mencari literatur yang bisa digunakan untuk rujukan penelitian. Untuk penelitian seperti ini atau untuk skripsi. Oke, kemudian tentukan sumber data dan korpus penelitian. Sumber datanya tinggal disebut saja. Sumber datanya apakah yang Facebook, apakah yang Twitter, apakah yang dari Instagram, atau dari media sosial yang lain. Silakan disebutkan, kemudian dikumpulkan. Jangan lupa ya, linknya, tautan-tautannya, meskipun bisa saja tautannya kemudian hilang. Tetapi kalau sudah kalian kumpulkan dalam bentuk screenshot atau rekaman, itu kita bisa memberikan data bahwa itu diunduh kapan. Sehingga ketika ada orang yang mengecek ulang dan meneliti ketautan tadi, bisa saja tautannya sudah dihapus. Gitu ya. Tapi bukti digital, jejak digitalnya sebenarnya tidak akan bisa hilang, tetap bisa ditelusuri. Meskipun di tampilan medsosnya sudah hilang. Salah satunya kita yang sudah men-screenshot itu. Nah, tentu saja ketika kalian membuat itu, kalian harus punya catatan data itu kalian peroleh dari mana, kapan gitu ya. Sumber data itu harus kalian catat. Intinya ada di sini nih. Bagus tidaknya penelitian sangat bergantung apakah sumber datanya relevan atau tidak. Oke, metodenya sudah pasti. Kita ini menggunakan metode penelitian yang kualitatif, ya, kualitatif. Kalaupun di dalamnya nanti ada modus, ada frekuensi, ya, ada rata-rata, itu hanya penunjang saja. Tapi intinya nanti kita akan melakukan yang sifatnya kualitatif. Metode yang digunakan pastinya deskriptif kualitatif. Bagaimana teknik mengumpulkan dan mengolahnya, teknik memperoleh data. Kalian sampaikan apakah dengan teknik di-download, direkam, atau dengan cara di screenshot atau tangkapan layar, atau dengan cara seperti apa. Termasuk misalnya mencari sumber datanya dari mana. Teknik apa ya, stalking ya, cari-cari informasi itu yang ya kalau bahasa anak sekarang kan kepo ya, tapi kepo secara digital. Jadi ditelusuri gitu sampai dapat informasi-informasi tadi. Alat instrumen yang kalian gunakan untuk menggunakannya, gitu ya, silakan dijelaskan. Nah, setelah itu kalau sudah diperoleh datanya, kita bahas gimana cara menganalisisnya. Nah, kalau bicara tentang cara menganalisis, kalau dalam penelitian kualitatif, biasanya dituangkan di bab 3 itu di pedoman analisis. Pedoman analisis. Selanjutnya, pembagian tugas kelompok ya. Di kalian kan satu kelompok itu terdiri atas beberapa orang. Silakan kalian membagi tugas siapa yang bertindak sebagai ketua peneliti, yang mengkoordinasi semua. Kemudian siapa yang punya kemampuan IT untuk menelusuri, kemudian menyiapkan data-data, kemudian bagaimana cara menelitinya. Cara meneliti dan analisis semuanya terlibat ya. Tetapi mungkin ada yang satu fungsinya lebih ke mengumpulkan bahan-bahan, kemudian nanti ada yang membuat laporan, dan kita akhirnya berharap Bapak semuanya menghasilkan satu artikel. Artikel yang bisa jadi hasil penelitian bersama dosen dan mahasiswa. Ini untuk menunjang prodi kita, karena untuk akreditasi zaman sekarang, yang diukur itu adalah produk. Jadi sekarang efektif dan tidaknya kuliah kita, sosiolinguistik, sangat bergantung pada hasil dari perkuliahan ini. Bapak sih mengharapkan dari kuliah ini kita bisa membuat buku panduan bagi masyarakat yang memberi informasi bahasa-bahasa yang berpotensi berdampak hukum, yaitu ujaran kebencian dan hoax. Karena itu bisa masuk ke ranah hukum ya. Oke, setelah pembagian tugas, nah ini ada nanti Bapak kirimkan format-formatnya yang harus kalian isi. Untuk presentasi ini Bapak akhiri dulu dengan ucapan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini waktunya habis ini ya, karena sebentar menit lagi ya. Bapak ini rekam dulu. Sisanya kita ngobrol di ini ya, di WhatsApp ya. Ya kita di WhatsApp, ini waktunya udah habis. Oke, karena mungkin ada beberapa yang enggak. Oke, Bapak, ini sudah akhiri aja Zoom-nya.